melakukan teaching pembuatan rencana aksi. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Jadi semua sehat ya. Ya, jadi ya baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Jadi anak-anak setelah kita berdoa, kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita diberi kemudahan dalam belajar, kita diberi pemahaman supaya pemahaman kita menjadi bermanfaat. Ya, jadi coba siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Semua Bu. Baik. Hadir Bu, hadir. Ya, Pak Faisal Ibu tidak hadir, sakit. ya, sakit ya. Semoga cepat sembuh. Kita doakan teman-teman supaya cepat sembuh. Ya, jadi anak-anak, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Baik. Bendera. Tambah suci jaga perwira di seluruh pantai Indonesia, pujaan bangsa. Ya baik ya. Menurunkan berantakan merah putih Selamanya. Ya, baik ya. Jadi kita sudah menyanyi ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Ya, baik, sudah ya. Ya, jadi karena kalian sudah siap untuk belajar, Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi kita sudah pada tema 1 ya, tema 1 hidup rukun di subtema 4 pembelajaran 3. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan demonstrasi benda konkret, kalian diharapkan mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan secara tepat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu setelah melakukan demonstrasi benda konkret dan kantung bilangan, kalian diharapkan sudah mampu menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah mengamati tes percakapan, kalian diharapkan mampu menemukan ungkapan penolakan dengan tepat. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya tujuan yang akan kita capai? Paham ya, ya, Ibu. Ya, baik. Sekarang sebelum belajar, Ibu Guru akan membagi kelompok ya. Kita bagi kelompok menjadi 3 sesuai dengan kelompok kemarin. Jadi sekarang coba duduk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya, sudah ya? Sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, sudah. Baik. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi seperti pada pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah melakukan pembelajaran penjumlahan, tetapi dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Ya, jadi kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Ya. Ya, baik. Ya, jadi penjumlahan dan pengurangan. Jadi mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu penjumlahan? Tambah-tambah, Bu. Ya, baik, tambah-tambah. Bertambah Bu jumlahnya. Ya, ditambah Semakin jumlahnya. banyak, Bu. Ya, baik. Ya, jadi penjumlahan itu merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang
yang digunakan untuk mengeluarkan. Ya, ya baik. Coba sekarang diperhatikan papan tulisnya. Ya, jadi di situ ada contoh ya, contoh soal. Dari contoh soal itu, kira-kira masalah apa yang dapat kita temui dari cerita itu? Ya, ada yang bisa jawab. Ya, jadi masalahnya di situ yaitu kita tidak mengetahui berapa sisa kue yang tersisa ya. Paham ya? Ya. Ya, paham. Jadi dari masalah ini kita akan menyelesaikan masalah ini menggunakan benda konkret. Benda konkret yaitu berupa sedotan, minuman, dan kantong bilangan. Paham ya? Paham maksudnya? Paham, Bu. Iya, Bu. Ya, paham ya. Jadi mungkin ini adalah sedotan ya, sedotan. Jadi warna merah ini kita nyatakan sebagai puluhan. Ya, jadi warna merah ini kita nyatakan sebagai puluhan. Kemudian warna kuning ini kita nyatakan sebagai satuan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke permasalahan kita ya tadi. Misalnya ada 45 kue bolu. Siapa yang suka makan kue bolu? Saya Bu. Ya. Iya, jadi di situ ada 45 kue bolu ya. Nah, kalau 45 itu puluhannya berapa, satuannya berapa? Iya, pintar. Jadi kalau 45 itu 4 puluhannya 4, 5 satuan. Jadi kita ambil warna merah ini 4, kemudian kuning ini warna kemudian 5 warna kuning. Kemudian selanjutnya kemudian apa lagi tuh? Ada kue lemper ya, kue lemper. Berapa kue lemper? 12. 12, Bu Guru. 12. Jadi kalau 12 satuannya berapa? Puluhannya berapa? Satuannya. Iya, baik ya. Kemudian kita ambil 1, kemudian ini 2. Jadi berapa semua? Kita hitung ya. Yang merah ini sebagai puluhan, 5 puluhan. Kemudian 8, 7 ya, 7 satuan. Jadi berapa? 5 puluhan, 7 satuan. Nilainya berapa? 7, Bu. 57. Iya, pintar. Kemudian kue ini dimakan 35 buah. Kalau 35 buah, puluhannya berapa, satuannya berapa? Puluhannya Ya, jadi kalau nilainya satuannya bisa berapa? Ya, jadi tersisa 2 puluhan dengan 2 satuan. Jadi nilainya 22. Jadi jadi sisa kue sekarang yaitu 22. Jadi sekarang kita sudah menyelesaikan masalah ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas, Bu. Iya, jelas. Kalau begitu coba sekarang hari ini hari apa? Hari Jumat. Jadi Biasa Felix Bu itu udah mengerti, suka main-main. kemudian ya, Pak Felix, kenapa Felix? Kenapa Nak Felix? Iya, jadi kelas boleh. Jadi tidak boleh ya. Jadi kalau belajar harus bersungguh-sungguh, tidak boleh mengganggu teman. Paham ya, Nak Felix? Ya, paham. Ya, jadi sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau hari ini hari Jumat berarti besok Sabtu, kemudian lusa hari Minggu atau Ahad ya. Ya. Jadi kalau hari Ahad biasanya kita atau di sekitar tempat tinggal kita melakukan gotong royong. Ya, gotong royong. Ya, jadi coba diperhatikan sekarang papan tulisnya, Nak. Ya, jadi di situ ada tes percakapan ya. Nah, jadi coba mungkin satu orang ada yang bisa baca, Nak. Coba Norma mungkin, Nak Norma. Ya, Bu, siap, Bu. Nah, coba Nak dibaca percakapannya. Nah, di sini ada percakapan Siti dengan Ibu. Iya, jadi Siti. itu ada percakapan antara Siti dan Ibu ya. Kemudian mungkin teman yang lain, coba kira-kira siapa yang bisa menemukan ungkapan penolakan di dalam percakapan itu, Nak. Coba Nak Herlina mungkin. Saya, Bu, itu yang Bapak, Bu, dikasih kue.
Oh, itu yang Bapak dikasih kue, tetapi tidak mau ya, karena katanya kenyang. Iya, baik. Jadi ungkapan penolakan di situ tidak. Terima kasih nak, Bapak masih kenyang. Ya, jadi itu adalah contoh ungkapan penolakan. Ya, baik. Sampai di sini paham ya? Ya Bu, Atau ada yang paham. ditanyakan? Ya, baik. Kalau paham, coba sekarang Ibu Guru akan bagikan soal ya. Kemudian kalian akan kerjakan soalnya atau pecahkan masalahnya bersama dengan teman kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi coba diperhatikan papan tulisnya, di situ ada soalnya. Setelah itu kalian kumpulkan, kemudian kita akan diskusikan. Ya, baiklah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan nak, atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Ada yang belum dimengerti? Paham Bu. Paham, Bu. Ya, paham ya. Jadi baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Coba satu orang mungkin memimpin doa. Ya, mungkin Pak Apriawan mungkin bisa memimpin doa. Iya, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, selesai. Baik. Ya, jadi anak kalian pulang, hati-hati di rumah, hati-hati di jalan, sampai ketemu besok. Iya, Ibu. Terima kasih, Ya, Bu. Makasih. Ya, demikianlah petisi yang saya tampilkan. Ibu dosen, Ibu Pamon, serta teman-teman, mungkin ada masukan. Ya, baik. Baik. Ibu Ekawati, silakan Pak Apriawan. Yang pertama. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Makasih buat Bu Ekawati. Penampilannya sangat-sangat luar biasa. Saya perhatikan juga waktunya, bisa dibilang masih cukup. Tentunya sangat memperhatikan waktu. Mungkin cuma itu Ibu Ekawati, kan dari tadi saya cuma memperhatikan waktunya saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Saya Bu. Ya, Ya, silakan, 2 Ibu. orang. Silakan Ibu Norma. Ya, terima kasih. Saya kasih aplaus dulu untuk perteaching Bu Eka ini hari, karena saya lihat dia mengekspresikan waktunya yang sangat luar biasa dan sesuai dengan materi yang diberikan. Sudah ada apalagi materinya yang sudah dia jelaskan, dan kegiatan akhir pun bisa selesai sampai dengan waktu yang ditentukan, Ibu. Oke. Terima kasih. 2 orang saja ya. Ya, Bu. Saya Baik, Bu. apresiasi ya untuk Ibu Eka ya. Ya, saya memberikan apresiasi. Tapi saya mau tambah. Ya, Ibu Eka ya. Ya, Bu. Ya. Ibu kan siapkan media nih. Media nyata kan sangat bagus, sangat menarik. Ya, Jadi Bu. bilang ya, merah itu puluhan, kuning itu satuan. Ya, memang kalau ibu-ibu guru ini memang sangat paham. Karena memang diburu waktu, maka ibu kan cepat-cepat. Jadi kita saya pahami itu, ya. Nah, jadi tapi tanamkan dasar, ya. 50-an, contohnya kue 52. Ibu angkat saja, hitung satu puluhan, ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kan, ini kan merah kan? Ya, merah, Bu. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, sampai 50. Sedangkan yang kuning kan satuan. Ibu Eka angkat lagi. Ini Ya, ini satu kuning. satuan. 1 satuan, 2 Dua satuan. satuan, dua. 52. Ya, Ibu Eka ya. Bu. Kalau sudah makan sekian berapa itu, Ibu Eka kasih kurang lagi. Ya, Bu. Kasih naik itu sedotan supaya lebih bagus, lebih menarik. Tadi itu sudah sangat bagus. Tapi supaya lebih bagus lagi. Ya, Bu. Baik. Ya, Ibu Eka ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selesai kan sudah bagi LKPD ini. Nah, belum panggil siswa untuk presentasi di depan. Ya. Pintar untuk bagi waktu, tapi harus ada siswa lagi, timbal balik dari siswa. Siswa harus presentasi LKPD. Biar satu orang juga nggak apa, satu kelompok aja nggak apa-apa.
Ya, Oh iya, Bu. Baik, Bu. Iya, iya, Bu. 15 menit. Ya, Ibu Ekawati ya. Ya. Ya, Bu. Terima kasih itu dari saya. Mungkin dari Ibu dosen, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang Ya, Bu. disarankan oleh Ibu Norma dan Pak Apriawan itu, tadi Pak Apriawan hanya waktu, ya? Iya, Halo? Bu. Ya, Iya, Bu. Iya, Bu. Ya Ibu, ya Ibu. teristimewa dari Ibu Diane. Apa yang disampaikan oleh Ibu Diane itu benar ya? Memang Iya, Bu. tepat waktu. Tapi kelihatannya Ibu Ekawati itu seperti mengajar ada orang yang ikut. Iya, ikut. Keburu. Betul toh? Ibu Ekawati. Mungkin karena Ibu Ekawati Iya, Bu. pikir waktunya nanti tidak terselesai. Jadi cepat. Kalau cepat, siswa juga punya daya tangkapnya juga harus cepat. Iya, Bu. Ya, kita harus pikir dan kita kejar waktu, tapi siswa tidak memahami apa yang Ibu sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Diane. Ya, Iya, Bu. Ibu Ekawati. Ya, Bu. Kemudian terakhir itu, saya tidak lihat Ibu berikan tes bagi anak-anak. Tadi ada ya? Belum ada. Hah? Iya, tidak ada Ibu. Makanya Ibu Ekawati, rancangan pembelajaran itu secara utuh. Tapi bagaimana caranya Ibu menyampaikan itu dalam 10-15 menit. Ibu mau potongnya di mana, tapi harus selesai. Sampai pada evaluasi itu. Penilaian akhir. Ya, Ibu Ekawati. Halo, Iya, Bu. Ibu Ekawati. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Jadi Bu. mungkin karena waktu, Ibu Ekawati kejar waktu tapi tidak kejar materinya. Ya, Iya. baik. Iya, Bu. Saya lihat baik penguasaan kelas, teman-teman juga mendukung ya. Iya, Bu. Jadi yang pertama itu yang saya mau bilang untuk yang memberikan masukan itu 2 orang, lihat waktu dulu, baru kode untuk ibu orang yang mengajar itu. Ya, jangan sampai kode Ibu Ekawati stop pada waktu masih ada, misalnya begitu. Ya, karena Iya, Bu. saya tidak lihat dari tadi itu ada evaluasi. Ibu tinggal terangkan, tapi kayaknya kurang respons. Ya, ini guru loh, teman sebaya. Iya. Pasti mereka pahami. Tapi kalau siswa, mereka belum tentu pahami apa yang Ibu sampaikan secara cepat begitu. Ya. Jadi Iya, terima Bu. kasih Ibu Ekawati. Ya, Ibu. Sama Ibu. terima saja karena sesuai dengan kenyataan. Jadi teman-teman, saya mau bilang untuk teman-teman, jangan malu hati. Nanti dia tidak enak dengan saya berikan masukan. Ibu Bapak berikan masukan bagi mereka yang melaksanakan peer teaching, supaya mereka juga tahu kekurangan mereka itu di mana. Nah, Ya? ya. Ya Bapak Ibu? Ya. Bu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Ekawati, Ibu Diane, silakan.